untuk yang sifatnya ada sesuatu yang tidak terduga, misalkan ada amit-amit, misalkan ada sesuatu yang mendesak harus saat itu juga kita keluarkan, ya kita ngambil dari dana darurat. Nah ini mungkin ilustrasinya kurang pas ya, uang sekolah ekstra itu jadi dana darurat, enggak. Ini hanya ilustrasi saja. Kemudian saya juga menyarankan teman-teman untuk punya anggaran pengembangan diri. Teman-teman ambil kursus, ambil les untuk mengembangkan skill, karena di era sekarang yang namanya skill itu jadi sesuatu yang harus kita kembangkan terus, teman-teman. Apalagi nanti ketika kuliah akan banyak sekali peluang-peluang untuk meningkatkan, mengupgrade diri gitu. Teman-teman, kalau teman-teman masuk ke dunia kampus itu punya privilege, teman-teman punya keistimewaan, jadi bisa ikut pelatihan-pelatihan gratis dari kampus misalnya, itu harus dikejar. Tapi kalau udah di luar kampus, nah itu investasi, kita kadang harus berbayar untuk ikut training, ikut pelatihan, kita bayar untuk ambil kursus tertentu gitu ya. Sekarang banyak teman-teman, misalkan teman-teman ngambil satu kursus yang teman-teman memang minati, kursus tentang akuntansi gitu ya, ambil aja paket di Udemy. Saya suka tuh ngambil yang promo-promo gitu, 70.000, saya nggak apa-apa, saya bayar 70.000, tapi ngambil dari anggaran pengembangan diri. Saya beli buku, ngambil dari anggaran beli pengembangan diri gitu. Ini bukunya di luar buku kuliah ya teman-teman, tapi buku-buku, misalkan buku-buku tentang yang nggak diajarkan di kuliah itu, misalkan tentang investasi, bagaimana investasi yang benar, itu ilmunya bisa didapat di luar kuliah. Jadi membeli buku di pengembangan diri ini di mana kita di luar buku textbook. Kemudian riset akademik ini juga satu bentuk. Kalau kalian teman-teman di kuliahan biasanya mungkin bisa bikin proposal ke kampus, ke jurusan untuk didanai. Nah, tapi kalau misalkan di dunia profesional ya kita harus mendanai diri sendiri. Paling harus mencari sponsor gitu ya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan juga. Pengembangan diri ini sebenarnya masuknya ke investasi leher ke atas, teman-teman. Jadi kalau kita selama ini berpikir investasi itu hanya investasi di instrumen keuangan, kadang-kadang kita lupa berinvestasi ke diri sendiri. Kita berinvestasi ke diri sendiri dengan cara investasi leher ke atas. Kita meningkatkan skill, upskilling. Upskilling itu jadi satu, teman-teman harus cicil dari sekarang. Habis waktunya, Pak. Oh, ya. Ya, mungkin dilanjut lagi. Di break dulu ya, paling. Gimana, Pak? Gimana nih? Habis itu ada pembagian lagi, Pak? Mau diselesain dulu ya? Apa-apa? Kita break salat dulu ya. Iya. Oke, kita langsung aja berarti ya. Satu sesi lagi sebenarnya ini. Berikutnya saya akan bicara tentang investasi. Tadi saya bilang investasi itu ternyata nggak hanya investasi di instrumen keuangan. Kita tunggu dulu ya Pak ya.